Ya, kita mulai anak-anak ya. Silakan diaktifkan kameranya. Yuk, yang di dalam ruangan boleh mengaktifkan kamera ya. Bapak ulangi lagi. Ya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, soalnya ini ya, diketahui persamaan cos 2x tambah cos x sama dengan 0. Dan x-nya itu berada di antara 0 sampai 180 derajat ya. Baik. Kedengaran suara Bapak ya? Halo? Kedengaran. Oke, baik. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti yang kita lakukan adalah kita berupaya menyederhanakan bentuk cos 2x ditambah cos x ya. Nah, kita boleh gunakan cos 2x dikali ditambah cos x itu pakai rumus yang cos A tambah cos B sama dengan 2 kali, kalau dijumlah berarti 2 kali cos ya. Cos A tambah B per 2 kali cos A kurang B per 2. Nah, dalam hal ini berarti kita akan membuat ini menjadi 2 kali kosinus 3x per 2 ya. 3x per 2 dikali kosinus x per 2. Nah, karena ini adalah operasi perkalian, maka itu boleh sama dengan 0 kalau cos 3x per 2 sama dengan 0 atau cos x per 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita boleh langsung ingat bahwa yang 0 itu adalah kosinus 0 ya. Sehingga cos 3 per 2x sama dengan cos 0 derajat. Ya, dia dalam pi ya, berarti nggak usah pakai apa gitu ya. Berarti 3 per 2x sama dengan 0 plus minus 0 kali 2k pi gitu ya. Hanya bilangan bulat. Nah, x-nya berarti 4 per 3 ya. 4 per 3 kp. Ya, jadi kalau seandainya 4 per 3 kp pasti itu udah melebihi si 0 sampai pi ya. Dia itu pasti di kuadran pertama harusnya. Nah, yang kedua, maka kita akan punya cos x per 2 sama dengan 2 cos 0 juga ya. Cos 0, 90 derajat ya, bukan cos yang 0 itu 90 derajat. Berarti ini cos pi per 4 ya, pi per 2. Berarti ada di sini nih. Kalau pi per 2 berarti 3 per 2x ya. 3 per 2x sama dengan plus minus pi per 2 ditambah 2k pi ya. Nah, oke. X-nya berarti sama dengan plus minus sepertiga ya. Sepertiga pi tambah 4 per 3 kp. Nah, dari sini nanti dapat X sama dengan pi per 3 atau X sama dengan pi ya. Oke, kalau cos X sama dengan 90 derajat atau pi, ya yang ini, cos X per 2 sama dengan cos pi per 2, berarti X per 2 sama dengan pi per plus minus pi per 2 ditambah 2 kp ya. X-nya jadi plus minus pi ditambah 4 kp. Nah, ini jelas tidak memenuhi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah pi atau pi per 3. Seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke soal yang lain ya. Soal yang kedua, hasil penjumlahan dari semua anggota himpunan penyelesaian persamaan 3 tan X tambah kotangen X dikurang 2 akar 3 sama dengan 0 dari 0 sampai 2pi. Ya. Nah, berarti ini pasti akan ujung-ujungnya nanti bentuknya persamaan kuadrat ya. Itu. Jadi dari awal kita sudah tahu bahwa ini akan berkaitan dengan persamaan kuadrat dari mana? Karena kita punya di sini ya 3 tangen X ditambah kotangen X kurang 2 akar 3 sama dengan 0. Cuman ini kan masih ada dua bentuk ya. Yang satu itu adalah tangen X, yang satu lagi kotangen X. Nah, ternyata kalau kita lihat bahwa tangen X dan kotangen X itu saling berkaitan ya, saling berhubungan, yang mana kalau kotangen X sama dengan 1 per tangen X, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita mau memunculkan persamaan kuadratnya, kita harus kalikan 3 tangen X ditambah kotangen X kurang 2 akar 3 dengan tangen X atau kotangen X ya. Bisa Bapak pilih dengan tangen X. Nah, kalau dikalikan dengan tangen X berarti ini menjadi 3 tangen kuadrat X, jadi bentuk kuadrat dia ya. Nah, dikurang 2 akar 3 tangen X. Nah, yang ini ditambah 1. Nah, kita berhadapan ke bentuk persamaan kuadrat, tetapi ini bukan persamaan kuadrat yang biasa. Karena ada bentuk akar. Kita kan pada umumnya punya persamaan kuadrat, koefisiennya itu bilangan bulat ya. Nah, tapi kalau kita jeli ya melihatnya, boleh langsung kita pahami, kita cari dua bilangan kan. Cari dua bilangan yang jumlahnya adalah minus 2 akar 3, hasil kalinya 3 gitu ya. Yaitu bilangan berapa ya? Pasti harus memuat akar 3 ya. Cuman berapa akar 3 dengan berapa akar 3? Ya, supaya muncul minus 2 akar 3 gitu kan. Nah, ya kalau kelihatannya adalah minus akar 3 dan akar 3. Yang kalau kamu kalikan dia hasilnya jadi 3, kalau kamu jumlahkan jadi minus 2 akar 3. Nah, berarti persamaan kuadrat yang kita muat yang ada dalam bentuk X ini kita ubah menjadi akar 3 tangen X dikurang akar 3 tangen X tambah 1. Nah, ini prosesnya ya. Kalau kalian sudah terbiasa mungkin udah langsung tahu, oh ya jawabannya apa ya. Tapi Bapak tuliskan aja kalau dari dua suku pertama ini tanda kutip ya, FPB-nya apa. Ya gitu ya. FPB dari 3 tangen kuadrat X dengan akar 3 tangen X. Nah, yang paling banyak kita boleh keluarkan adalah akar 3 tangen X gitu ya. Sehingga di sini tinggal akar 3 tangen X juga ya. Dikurang 1. Nah, jadi ini adalah juga akar 3 tangen X dikurang 1. Kita keluarkan ya. Oke, maka ini adalah akar 3 tangen X dikurang 1 kali akar 3 tangen X dikurang 1. Nah, ini bentuk proses yang kita kerjakan ya. Ada urutan langkah-langkah yang kita lihat di sini, yang mana kalau mau kita lanjutkan ya tinggal lanjutkan aja ya.
Cuman bagaimana cara mencari pemaktorannya itu penting itu ya. Nah, kalau kalian kesulitan bisa juga dengan apa ya? Dengan rumus ABC. Nah, cuman kalau nanti kalian berhadapan dengan bentuk yang ada akarnya dan kita masukkan ke rumus ABC ya, misalnya tan X-nya itu kan jadi 2 akar 3 ditambah kurang akar minus 2 akar 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 1 ya, dibagi 2A ya, bisa aja seperti ini. Nah, cuman hati-hati waktu akan menjabarkan si akar dari sini ya, itu berapa jawabannya. Nah, nanti kita dapatkan itu kayaknya 0 itu ya. 2 kali 3 ini. Sorry. Ya, ini 4 kali 3, 12, ini juga 12, 0 habis. Jadi, ya ini 2 akar 3 per 2 kali 3. Ya, akar 3 per 3 lah ya. Nah, jadi, kalau udah dapat akar 3 per 3 tangen X-nya ya, maka tinggal dia tanya, carilah semua himpunannya ya, tinggal cari tangen berapa yang akar 3 per 3. Ya, kalau berkaitan dengan akar 3, maka sudut yang kita langsung buat itu antara 30 atau 60 derajat. Ya, nah, yang ini nanti yang akar 3 itu tangen 30 derajat ya. Nah, jadi ini nanti X-nya 30 derajat. Ya, ada juga nanti tambahannya ya. Kalau tangen X sama dengan tangen theta, maka dia hanya punya satu penyelesaian ya. X sama dengan theta tambah 180 derajat kali K. Seperti ini. Silakan anak-anak dari dua pertanyaan yang dua soal yang sudah Bapak berikan, adakah yang mau ditanyakan? Yuk. Karena lebih enak ini kita belajar dari apa yang tidak kalian ketahui, bukan apa yang Bapak ketahui ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke. Nah, perhatikan bentuk soal yang disajikan. Ya. Nilai maksimum dari M dibagi 15 sin X dikurang 8 cos X tambah 25 adalah 2. Berarti ini nilai terbesarnya ya. Maksimumnya 2 katanya. Berapakah nilai M? Nah, kalau kita punya bilangan, kita coba observasi ya. Observasi, kalau bentuk pecahan, ya manakah yang lebih besar, 1/2 atau 1/3? Berdua, Pak. 1/2 ya. Oke, artinya ya, tapi itu hanya berlaku kalau dia positif ya, karena kalau dia negatif agak beda dia. Kalau misalnya minus 1/2 dengan minus 1/3, mana yang lebih besar? Minus 1/3, Pak. Minus 1/3. Ya, jangan bandingkan dia dengan 0 ya. Apalagi kalau ada 0 ya berarti jadi tidak terdefinisi dia ya. Tidak punya nilai itu. Ya, kalau 1/0 itu tidak terdefinisi. Sekarang, kalau kita ingin mencari nilai maksimum dari bentuk pecahan ini, ya dengan nilai M yang tetap ini kan, tetap yang berubah-ubah itu kan berarti si bentuk
12 sinus X dikurang 8 cosinus X tambah 25. Itu yang berubah-ubah angkanya. Supaya nilai keseluruhan pecahan ini maksimum, maka ada dua yang harus kita periksa. Apakah 15 sinus X kurang 8 cos X tambah 25 positif atau negatif? Ya, itu dia. Kalau seandainya kita bisa menyimpulkan, oh dia itu bilangan positif, bilangan negatif. Oh enggak Pak, dia itu ada positifnya, ada negatifnya di dalam hasil akhirnya ketika X-nya diganti-ganti. Ada X tertentu yang nanti dia positif, ada X tertentu yang nanti negatif. Nah, ketika hal itu yang terjadi, maka ini pasti akan asimtotik, ya. Dia akan asimtot. Kalau katakanlah ini fx ya. Kalau f bisa negatif dan positif, ya artinya ada 0 di situ ya. Oke, jadi kalau seandainya kita dapatkan batasan nilainya ini, baru kita dapat simpulkan, oh ya nanti ini angka terkecilnya berapa, terbesarnya berapa. Lalu periksa saja apakah 0 di dalamnya. Kalau 0 ada di dalamnya, maka tidak mungkin ada nilai maksimum. Contohnya saja kalau ada fungsi seper X itu kan gambarnya seperti ini ya. Ketika orang bertanya berapakah nilai maksimumnya, ya mana bisa kita jawab. Tidak tahu kita berapa. Ya. Oh, negatif positif tangga apa? Ya enggak juga. Nanti kamu pelajari itu di limit ya, kenapa dikatakan ini tidak terdefinisi. Bukan jawabannya tak hingga gitu. Nah, ya. Menuju tak hingga gitu ya. Kenapa? Ada penjelasannya nanti. Nah, kita skip dulu bagian yang tentang tak hingga tadi. Kita fokus kepada berapakah sebenarnya range ya, rentang nilainya ya. Range dari F berapa? Nah, menariknya ketika kita berbicara dengan fungsi trigonometri ya, kalau dia berbentuk tangen, ya fx sama dengan tangen, maka rf-nya itu adalah dari positif dari negatif tangga sampai positif tangga ya, semua bilangan ada. Tetapi ketika fx-nya berbentuk misalnya ya a sin bx gitu ya, a sin bx tambah c, maka range-nya itu jadi di mana? Kalau kita bisa buat dia ke a sin bx, range-nya adalah minus a tambah b tambah c paling kecil ya, sin bx tambah c tambah d lah kita buat ini. Maka nilai terkecilnya itu adalah minus a ditambah minus nilai mutlak a ya, karena a-nya itu bisa negatif juga, ditambah d, dan nilai mutlak a ditambah d. Nah, seperti ini. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah gimana caranya bentuk 15 sinus X dikurang 8 cos X itu bisa dibuat menjadi satu bentuk seperti ini. Ada tambah 25 di sini ya, jelas kita udah dapat B-nya pasti 25. Cuman bisa nggak 15 sinus X kurang 8 cos X itu diubah menjadi A sin BX tambah C ya? Untungnya bisa. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin Bapak udah jelaskan itu ya, bahwa kita cari R-nya itu adalah akar dari 15 kuadrat ditambah minus 8 kuadrat ya, yaitu 15 kuadrat itu akar 225 tambah 64 akar 289, akar 289 itu adalah 17 ya. Jadi kita
cari R-nya berapa, lalu tetanya adalah arcus tangen dari upper B. Gitu ya. Nah, artinya tan inverse dari, kalau di soal kita A-nya itu 15, B-nya itu minus 8. Ya, adalah theta tertentu. Kita nggak harus tahu itu berapa ya. Adalah theta tertentu. Yang nilainya adalah tan inverse dari minus 15/8. Seperti itu. Maka fx bisa diubah menjadi 17 ya. Kosinus x tambah theta, x kurang theta ya, bukan tambah. X kurang theta ya, ditambah 25. Ya, karena kalian tahu fx-nya itu berbentuk seperti ini, ya maksimumnya berapa? Maksimumnya 17 tambah 25, yaitu 42. Minimumnya berapa? Negatif 17 tambah 25. Ya, 25 kurang 17 itu 8. Nah, jadi si fx itu rentangnya paling kecilnya 8, paling besarnya 42. Nah, ini bilangan positif semua nih. Ya, positif. Kelihatan bahwa sebenarnya kita tidak harus menemukan berapa tetanya. Ya, tetap aja nilai terbesarnya itu adalah 42, nilai terkecilnya itu adalah 8. Seperti ini ya. Nah, jadi tidak bisa kita jawab lah pertanyaan tadi, apakah 15 sin X kurang 8 cos X tambah 25 hanya bilangan positif K atau hanya bilangan negatif K, atau bahkan bisa kedua-duanya. Kita langsung paham menjawabnya adalah ke fx-nya itu bilangan positif, paling kecilnya 8, paling besarnya 42. Nah, berarti kita boleh menganggap itu seperti pecahan tadi yang 1/2 bandingkan dengan 1/3. Kalau 1/2 bandingkan 1/3, yang paling besar adalah, yang lebih besar adalah 1/2. Nah, padahal 2 itu adalah angka yang terkecil. Nah, jadi agar angka yang, oh ya, ini angka terkecil ya, itu jadi terbesar. Biar paling kecil ya, ini harus paling besar ini. Sehingga kesimpulan kita adalah, karena fx-nya itu dari 8 sampai 42, maka M dibagi fx paling besarnya adalah M/8, paling kecilnya adalah M/42. Itu. Kalau dikatakan nilai terbesarnya adalah 2, berarti M/8 sama dengan 2, M-nya sama dengan 16. Ya, jadi ya kita dapat jawabannya seperti ini. Silakan anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ini yang udah bisa semuanya ini yang datang ini. Enggak. Ayo ditanya. Apakah yang masih bingung? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Tadi yang R itu apa ya, Pak? R itu bilangan. Yang kita dapatkan seperti ini ibaratnya ya. Agar kalau kita punya, tadi kan 17, 15 atau 17 tadi? 15 ya. 15 sin X dikurang 8 cos X ditambah 25 gitu ya. Nah, ini bisa dibuat menjadi berbentuk
R cos X kurang theta tambah K lah, terserah lah itu ya, huruf-huruf yang dipakai ini terserah, cuman Bapak pilih huruf yang untuk di depan amplitudo ya, kalau kalian ya. Amplitudo itu adalah seperti ini. Nah, kalau seandainya ya kita gambarkan segitiga siku-siku, kita gambarkan segitiga siku-siku seperti ini. Sisi depannya itu minus 8, sisi sampingnya minus 8, berarti gambarnya nggak esensial lah ya, Bapak gambar segitiga biasa aja ya. Jadi R-nya itu ibaratnya sisi miringnya. Ini 15, minus 8, ini 15, itu akar dari 15 kuadrat tambah minus 8 kuadrat itu adalah sisi miring dari suatu segitiga. Yang mana kalau kita munculkan itu 17, maka bentuknya ini akan berubah. Ya. Oke, ini kayaknya salah. Ini iya, pasti itu ya. Bisa nggak ini ya? Tan inverse dari iya. Oke. Nah, ini menjadi kan 15/7 ya. 15/17 sin X dikurang 8/17 cos X tambah 25 gitu. Jadi ini bisa inilah yang menjadi misalnya sin theta gitu ya. Ini menjadi cos theta-nya gitu. Sehingga kalau dibuat seperti ini 17 yaitu kan ada sih angkanya, cuman nggak esensi kita tuliskan aja seperti ini aja, sin X kali sin theta dikurang cos X kali cos theta ditambah cos theta gitu. Yang mana ini adalah rumus selisih kosinus. Ingat ya, kosinus alfa kurang beta sama dengan apa? Cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta gitu. Nah, maka kamu tuliskanlah ini 17 kali kosinus X kurang theta. Tetanya berapa ya? Silakan gunakan kalkulator. Ya. Bisa dicari di kalkulator. Angkanya berapa? Kalau mau dimasukin kalkulator. Angkanya tan inverse minus 15/8. Hanya saja, untuk mencari nilai terbesar dari fungsi trigonometri ini, kamu tidak harus menemukan angkanya itu secara pasti berapa. Tetanya itu misalnya 20 derajat, nggak penting. Karena tetap aja terbesarnya adalah 17 tambah 25 gitu ya. Terkecilnya adalah minus 17 tambah 25. Nah, jadi R-nya itu sisi miring dari suatu segitiga siku ya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Itu, Pak, kenapa dibawa ke R cos X kurang theta? Kenapa nggak sin aja, Pak? Ya, sama aja. Kalau nggak ada patokan harus ke sin atau harus ke cos. Kalau mau ke sin nanti maka akan beda theta yang kamu dapatkan gitu aja sih. Misalnya kalau tetanya di cos itu 30 derajat, theta di sin ya pasti bukan 30 derajat, pasti sudut berelasi dengan 30 derajat ya, bisa aja 90 derajat gitu. Bisa pakai ke sin, cuman yang ketan nggak bisa ya.
Dia mengubahnya itu ke bentuk A sin theta, A sin X kurang theta, atau A cos X kurang theta. Bisa, nah ya? Baik, Pak. Kalau misalnya tambah theta, Pak, bisa juga, Pak. Bisa, bebas. Bebas. Ya, kalau ini kita anggap sebagai ditambahkan boleh ya. Dan itu nggak akan, ya misalnya gini, kalau kamu anggap itu tambah theta, pasti tetanya ini negatifnya nih. Otomatis jadi, kalau dicari lah kan. Enggak. Iya ya kali. Enggak. Ini bisa aja jadi tambah theta. Cuman tetanya itu jadi berapa gitu. Jadi di rumusnya itu ada 4 lah pasti ini ya bentuk yang diperoleh. Cuman yang paling gampang adalah cos X kurang theta. Kenapa, nak? Karena rumus pada cos X kurang theta itu tambah semua. Ya kan? Tambah semua. Jadi kamu khilaf gitu kan, mempertukarkan cos X dengan sin di depan gitu kan, akan sama hasilnya, tetapi berbeda ketika dia pakai katakanlah tambah gitu ya. Ya, misalnya saja cos X kurang cos Y ya nggak sama dengan cos Y kurang cos X gitu kan. Itu kan dua hal yang berbeda, tetapi ketika operasinya penjumlahan kan bebas, jadi lebih fleksibel dia. Kayaknya itu sih alasan pemilihannya. Ya, alasan dipilihnya itu kenapa harus cos X kurang theta. Tapi bisa juga ya cos sin X tambah theta juga boleh. Cos X kurang theta yang dipakai kalau untuk bentuk cosnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bisa ya? Baik, kita lanjut. Ini masih banyak yang off cam ini. Ayo diaktifkan kameranya biar enak. Nah, ini contoh yang lain misalnya ya. Oh ini ya enggak ya? Enggak kayaknya ini. Bentar, Bapak ganti aja. Sudah beda. Nah, tapi bisa kadang tetanya bisa dapat ya. Tetanya itu bisa aja sudut-sudut yang cantik, misalnya 40 derajat, 30 derajat. Ya. Tapi kalau seandainya nggak cantik pun nggak akan ngaruh, tetap aja nilai maksimumnya seperti yang kita dapatkan yang tadi gitu. Hanya beda mungkin nanti di nilai konstantanya di depan awalnya positif 17 jadi negatif 17 atau bagaimana ya. Oke, Bapak lanjut ke soal lain. Berikutnya adalah menentukan banyaknya himpunan penyelesaian untuk X berada pada interval tertentu. Kalau kita punya himpunan, punya persamaan seperti ini ya, cos 3X sama dengan setengah, kan gitu kan. Maka kamu bisa aja kan mencari tahu berapa X-nya, tetapi ketika dia bertanya banyak, cara yang paling cepat adalah kamu gambarkan aja grafik cos 3X gimana sih. Nah kan gini, tinggal kamu bayangkan ya, misalnya kalau cos 3X maka jadi berapa kali, berapa gelombang dia. Ingat aja konsep fisika yang berkaitan dengan masalah trigonometri ini ya, berapa gelombang dia ya. Berapa itu? Berapa amplitudenya? Jadi kan kamu membayangkan seperti itu ya. Misalnya kamu punya fungsi fx sama dengan 2 cos x, 2 cos 3x. Amplitudenya berapa? Amplitudenya 2. Ya. Gelombangnya berapa dari 0 sampai 3pi? Ya nanti jadi ada 3 gelombang dia. Iya enggak?
pasnya itu? Satu gelombang. Ya, nggak biasa menggambar gelombang nih. Satu, udah satu kan? Gambar lagi. Dua, jelek kali gambarnya ya. Tiga, gitu. Nah, udah gambar aja. Seperti ini. Lalu bayangkan aja, sederhana ya. Kalau ini adalah terbesarnya 2. Terkecilnya ya minus 2, kan gitu kan. Di Y sama dengan 1 garisnya gimana sih? Oh, di sini. Oh, tinggal hitung kan berapa itu titiknya? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya jawabannya 6 lah. Oh, dia banyak himpunan bagian ya. Ya, kalau himpunan bagiannya ya tinggal itu konsep apa aja ya, pencacahan. Cuman pasti nggak bapak tanya lah banyaknya himpunan bagian. Ini kan udah soal lain itu ya, soal kombinasi gitu ya. Paling fokusnya adalah berapa banyak. 6. Himpunannya 6. Anggotanya 6 pasti. Ya, A1, A2 sampai A6. Kalau ditanya himpunan bagian yang beranggotakan 3 ya pakai segitiga Pascal dapat itu ya. 1 2 1 2 1. Masih ingat segitiga Pascal? Tapi nggak akan Bapak keluarkan kok seperti ini ya. Hanya untuk menyatakan nggak butuh usaha keras lah untuk mendapat jawabannya ini. Hanya bermodalkan kemampuan tambah-tambah udah jadi dia ya. Nah, ini 1 2 1 6 15 20 15 6 1. Ini dari 0 1 2 3. Nah, ini dia jawabannya. 20. Karena dia bilang ngambil 3 anggota. Dia pakai segitiga Pascal aja. Cuman poinnya adalah untuk mengetahui banyaknya penyelesaian ya. Mengetahui banyaknya penyelesaian itu sebenarnya cukup dengan menggunakan grafik. Tadi boleh kita ingat ya, angka 2 di depan itu ya, 2 cos 3x itu, 2-nya itu amplitudo kalau di konsep fisikanya tentang gelombang ya. Kalau cos 3x-nya itu berarti nanti jadi ada banyak gelombangnya ya. Dari yang semulanya kalau cos x kan berapa gelombang? Satu gelombang itu dari 0 sampai 2pi ya. Maka kalau cos 3x menjadi 3 gelombang. Kalau cos 3 per 2x berarti berapa gelombang? 3? 3 per 2 gelombang. Kalau cos, misalnya lah, sin pun berlaku juga ya. Misalnya sin minus 5x. Berapa gelombang dia? Ya tetap 5 gelombang. Ya bilangan positifnya diambil ya. Oke. Jadi kata kuncinya ya soal ini akan sangat lama kalau kamu cari-cari. Ya sama seperti inilah. Tadi ya, soal pertama tadi. Ya karena memang di soal pertama ini dia tanya sudutnya berapa aja. Maka ya kamu harus benar-benar mencari angkanya sampai dapat. Pun demikiannya bisa aja dimasukkan ini kan. Ya itulah lemahnya soal PG kan. Soal yang sulit pun jadi gampang sebenarnya. Ya, kalau pi per 2 masukkan ke sini. Ya lagi-lagi gampang bagi orang yang sudah melewati basic yang Bapak bilang kemarin ya. Piramida yang kemarin itu. Ya kalau dia nggak hafal cos 180 berapa misalnya. Nggak tahu ya tetap juga nggak bisa dijawab kan. Ya. Dia nanya misalnya, berapa cos 120 ditambah cos 90 derajat? Apakah 0? Oh enggak. Ya berarti salah ini ya. Bukan itu jawabannya, maksudnya salah. Yang pi per 2 salah ini semuanya. Ya tinggal dieliminasi kan. Lalu kalau dibuat misalnya cos pi per 6. Nah misalnya ya, cos pi per 6. Ini salah juga ini. Belum salah ya.
Ini salah karena ada pi per 2-nya ya. Yang ada pi per 2 dicoret, karena nggak mungkin. Sekarang misalnya pi per 6. Pi per 6 berapa derajat itu, nak? Ayo diaktifkan kameranya nih. Pi per 6 berapa derajat? 30, Pak. 30. Berarti cos 60 derajat ditambah cos 30. Apakah itu 0? Ya, pasti enggak ya, positif-positif ini ya. Iya ya. Nolnya itu. Enggak kan? Bukan, Pak. Ah, itu udah langsung dapat jawabannya. Ini berarti salah juga. Salah juga. Ya udah, ini jawabannya. Ya, sebenarnya kalau kalian terlampau khawatir dengan soal yang ada PG-nya, itu berlebihan menurut Bapak ya. Tapi kalau soalnya seperti ini ya jelas ya, nggak bisa ditebak kan. Oh, ini kayaknya 1 lah ini. Ada angka 1, oh, kayaknya 1 lah itu ya, enggak. Itu memang benar-benar dicari. Walaupun dalam hal ini tidak harus benar-benar dicari, tanda kutip ya. Angkanya berapa nggak harus ketemu. Hanya melalui analisis. Nah, makanya judulnya adalah trigonometri analitika sebenarnya ya. Satu judul besar dari topik kita ini, persamaan trigonometri, ya, rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Itu judul besarnya adalah trigonometri analitik. Nah, berarti yang dibutuhkan sangat banyak. Dan pasti untuk menganalisis satu hal, kamu boleh dengan banyak cara. Ya, contohnya kalau ini mau pakai cari-carian angkanya, berarti cos 3x sama dengan cos setengah ya. Cos berapa yang setengah? 60 ya? 60 derajat. Nah, tinggal cari aja. Berarti 3x sama dengan plus minus 60 derajat tambah 360 derajat kali K. Ini dihafal benar nih. Nah, kalau nggak hafal itu ya sama aja bohong. Semua kemampuan dasar tadi benar-benar harus dihafalkan. Oke ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Bisa ya? Wah, mantap ini. Langsung kita tutup ini. Kelas demo. Langsung kita close ini. Ya, oke. Nah, ini Bapak ambil satu lagi contoh ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Bisa? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutlah ke sini. Fungsi yang diberikan ini, ya, akar 3. Nah, berarti R-nya berapa di sini, nak? Tadi kan kita udah coba ya, di dua soal sebelumnya, kita udah coba cari R-nya berapa. Dan kita nggak perlu tahu tetanya, tetap mendapat. Tapi ini kan dia tanya, X-nya berapa? Berarti ini tetanya cantik ini. Ya, tetanya akan cantik. Coba, R-nya berapa? Akar dari minus akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka R-nya adalah akar 4, 2. Nah, ini jelas Y-nya itu adalah 2 kali cos X kurang theta ditambah 4. Nah, itu udah jelas itu. Tinggal cari tetanya berapa. Tetanya apa tadi? Tan inverse koefisien X dibagi koefisien X, sorry.
koefisien sin X. Maaf ya. Koefisien sin X dibagi koefisien cos X. Nah, ini. Berapa koefisien dari sin X? 1. 1 per akar 3. Nah, ini sudut istimewa ini. Tangen berapa yang minus 1 per akar 3? 1 per akar 3 ya. Kalau minus 1 per akar 3 itu di kuadran berapa ya? Kuadran 2 ya. Bisa di kuadran 2 lah, paling kecil lah di kuadran 2. Banyak sebenarnya, tapi yang paling kecil kita ambil. Berapa sudutnya? 30. Minus 30. Oke, minus 30 derajat. Masa sih minus 30? Minus 30 ya? Salah berarti gambar Bapak ini. Ya, minus 30 pasnya itu kayaknya. Kalau itu tadi malah bisa juga. Selain minus 30 berapa? $150. 150 juga boleh ya. Oke lah, kita pakai yang minus 30. Nah, theta itu minus 30 derajat. Nah, hati-hati nak, kamu kan nggak bisa nanti gunakan kalkulator ya. Jadi benar-benar dihafal itu kan, kembali hafalan ini paling utama ini ya. Bapak khawatirnya bukan di ngerjain soal ini. Ngeblank aja kalian di rumus apa yang sudut aja salah, ya udah salah sampai ke bawah kan. Nah, terutama untuk soal yang spesifik seperti ini ya. Kalau tadi kan nggak harus dapat ya. Ini berarti cos. Nah, ini jadi muncul tambah kan. 30 derajat ditambah 4 gitu. Berapa nilai terbesar dari kosinus? Nilai terbesarnya berapa? 1. 1 ya. Maka maksimumnya adalah 2 kali 1 ditambah 4, 6. Ada 2 kandidat. Ya tinggal cek aja ya, apakah kosinus 330 derajat ditambah 30 yang sama dengan 1, atau kosinus 150 derajat ditambah 30 yang 1. Mana nih yang benar? 330. 330. 330 tambah 30, 60. 360 kan, nak? Nah, 1 tuh. Jadi, kalian juga harus tahu kapan dia maksimum. Nah, faktanya adalah ini bukan menyebabkan maksimum ya. Jadi, saat X-nya sama dengan 330 derajat, nah, nanti kalau kalian cari ya di internet, kalian lari nanti ke turunan. Saya harus belajar turunan. Nah, gitu kan. Ya enggak juga, ini kan enggak ada turunan Bapak pakai ya. Kita spesifik menggunakan persamaan trigonometri dan trigonometri analitika untuk menyelesaikan masalah ini. Dan itu jauh lebih efektif ya. Nah, kita balik ke minimumnya. Jadi minimumnya itu berapa? Minus 2 kali minus 1 ditambah 4 ya. Positif 2. Yang dicapai saat X-nya sama dengan berapa tadi? Ini minus 1 kayaknya. Kosinus 180 derajat minus 1 kan? Nah, itu paling kecil itu. Ke 360 ya? 150 derajat. Gini. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ayo, mantap nih.
C juga memenuhi. Berarti Pak. C juga. C juga memenuhi. Iya. Oh, benar lah berarti memenuhi deh. C juga benar nih. Minimum. Ya, kayaknya salah soal ya. Biasalah. Oke, untuk menariknya besok nggak apa-apa ya salah soal ya. Karena ada pilihan F. Jadi nggak usah nanya. Jawab aja. Oh, saya salah soal. PD, kalau kamu PD kan. Pak, salah soal ya udah pilih aja. F gitu ya. Bila mana itu salah soal ya udah yang memilih salah soal yang dapat klaim salah soalnya. Yang nggak dapat ya udah. Jadi nggak ada apa makan siang gratis ya. Semuanya harus ada balasannya lah. Jadi benar-benar dipahami. Bapak akan berupaya supaya semua jawaban ada, tetapi manusia berencana ya apapun yang terjadi bisa terjadi ya kan. Kilaf mata itu kan kita perasaan udah ganti. Tiba-tiba jadi ada dua yang sama. Ini jawabannya pula Pak. Ya berarti kalau ada dua yang sama dan bukan itu dan itu jawabannya ya kamu pilih tidak ada jawabannya. Mana tahu salah ketik nanti. Atau di gambarmu nggak muncul mau aja gitu kan? Ada kejadian Bapak dengar nggak muncul Pak pilihan jawabannya. Bisa jadi kan? Khusus di laptopmu nggak support dia ada ya? Yang nggak support kan? Ya buat aja tidak ada, ya kamu beruntung lah. Tidak ada pilihan jawaban yang memenuhi. Kenapa? Nggak support, nggak ada pilihan jawabannya Pak. Gitu. Nah jadi semua kondisi sudah diakomodir ya. Sepanjang klaimnya itu bisa dibuktikan. Kita lanjut ke soal berikut. Oke. Nih. Nah, nilai maksimum lagi nih. Berapa nilai maksimumnya? Ada yang udah dapat? Berapa nilai maksimumnya? Oh ya, jangan dipukul rata ya. Jangan dipukul rata. Oh, pokoknya kalau ada sin ketemu dengan cos, langsung pakai rumus itu. Jangan. Itu ada kriterianya ya. Dia itu harus sama-sama variabelnya. Ya, jangan dipukul rata ya, Nak. Nanti kalau mau pukul rata kan misalnya 1 tambah sinus 2x ditambah kosinus 4x. Iya, berarti 1 ditambah 2 akar. Kok 2 akar? Akar 2. Akar 2. Kamu buat gitu ya, akar 2 cos x tambah theta, Pak. Nah, berarti nilai terbesarnya adalah 1 tambah akar 2. Ya barangkali benar, tapi nggak gitu juga cara mainnya gitu ya. Cara mengerjakan itu nggak gitu. Kriterianya adalah dia harus sama. Nah, tadi sudah ada menjawab. Berapa jawabannya? Jawabannya berapa? B, Pak. Ya, gampang kan. Nilai minimumnya berapa? 1 kurang akar 2. Ya, 1 kurang akar 2 minimum. Maksimumnya 1 tambah akar 2. Tapi kita penasaran ya. Kapankah dia 1 kurang akar 2? Ya kan gitu. Kapan dia 1 kurang akar 2? Nah, kayaknya akar 2 ini kan nggak asing kan dalam trigonometri ya. Yang berkaitan dengan akar 2, berapa itu? Kosinus berapa? Kosinus? 45. 45. Ya, cuman dia kalau kosinus 45 setengah akar 2. Kalau sinus 45 berarti setengah akar 2 juga kan? Oh, cocok ini. Dijumlahkan berapa? Akar 2. Nah, itu kan. Berarti kita menduga ini 2x-nya itu adalah 45 derajat. Tapi walaupun ini suatu dugaan, ini bisa ditunjukkan ya. Kita boleh tunjukkan misalnya gini. Berarti R-nya itu
Udah tahu kan tadi kan? Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 2. Sekarang tetanya berapa? Tan inverse dari 1/1. Tangen berapa yang 1? 45 derajat, Pak. Oke, aman. Berarti ini jadi apa? Bentuk tadi sama dengan 1 ditambah akar 2 kosinus 2x dikurang 45 derajat. Nah, berapa maksimumnya? Maksimumnya 1 tambah akar 2. Kapan itu terjadi? Saat kosinus 2x kurang 45 derajat sama dengan 1 ya? 1, Pak. Nah, gitu kan. Cos berapa yang 1? Yang paling sederhana adalah cos 0. Berarti 2x kurang 45 derajat sama dengan 0 ditambah 2 k pi. Nggak konsisten ya. 1 k pi, satu lagi 3 dalam derajat. Kita buat 360 derajat kali k gitu ya. Berarti 2x berapa? 45 derajat ditambah 360 derajat kali k. X-nya boleh bagi 2? Boleh. 22,5 derajat ditambah 180 derajat k. Jadi, kalaupun kamu tidak menemukan angka yang seperti tadi, ya ingat, kamu boleh gunakan persamaan trigonometri sesuai tema pembelajaran kita ya, untuk mencari sudut-sudut yang lain. Oke. Nah, baik, silakan anak-anak kalau mau istirahat dulu, istirahat mungkin 5 menit.